Halo semuanya, film ini mengisahkan tentang bagaimana sebuah kelompok berusaha bertahan hidup saat bencana gas beracun sedang terjadi. Tanpa basa-basi lagi, mari saja langsung kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Film ini diawali dari seorang pemuda tampan dan berbadan idaman bernama Lee Yong Nam yang sedang nge-gym di taman, sehingga membuat emak-emak menjadi terpesona. Tapi sayangnya, dia digosipkan mempunyai masa lalu yang memalukan, sehingga keponakannya sendiri pun tak mau untuk mengakuinya sebagai pamannya. Dan memang itulah yang terjadi, karena Yongnam adalah seorang pengangguran. Ia tidak mempunyai arah dan juga ia tidak mempunyai tujuan hidup. Ia bahkan mengakui dirinya tidak berguna. Di rumah, Yongnam tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya sering marah-marah karena hal-hal sepele, bahkan kadang berebut remote televisi dengan ibunya. Kakak perempuannya sering datang ke rumah dan juga kadang ia menasihati Yongnam karena Yongnam tidak mempunyai motivasi dan juga belum bisa move on dari kejadian masa lalu. Bahkan kakaknya menyuruh Yongnam untuk membuang barang-barang dari masa lalu. Tapi Junwoo tidak mau membuang benda tersebut karena benda tersebut adalah benda penting di masa lalunya. Benda itu mengingatkan Yongnam pada seorang gadis cantik yang sedang melakukan panjat tebing bersama dirinya waktu itu. Di keesokan harinya, Yongnam sekeluarga bersiap-siap merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70. Karena letaknya yang cukup jauh, mereka memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Sesampainya mereka di lokasi, mereka sudah ditunggu oleh keluarga dekat mereka. Setelah acara dimulai, banyak kerabat dan keluarga datang dan berkumpul. Tetapi seperti kebanyakan orang, saat keluarga besar berkumpul, pasti akan berbasa-basi berbagai macam hal. Dan Yongnam pun menjadi sedikit tersinggung, mengingat dia masih tinggal bersama orang tua dan dia pun masih belum mempunyai pekerjaan. Saat sesi foto, tanpa diduga datang asisten manajer cantik dari gedung tempat acara tersebut berlangsung. Dan ternyata dia adalah kenalan Yongnam, namanya adalah Uiju. Dia adalah teman panjat tebing Yongnam sekaligus orang yang dulu dicintai oleh Yongnam. Namun ternyata, ia ditolak oleh Uiju. Mereka pun akhirnya mengobrol. Karena Uiju khawatir akan keadaan Yongnam, Uiju pun menanyakan kabar dari Yongnam. Tapi, Yongnam pura-pura kuat. Walaupun pada waktu ia ditolak, ia menangis dengan sangat memalukan. Pada saat ini, Yongnam pun akhirnya berbohong dan mengaku bekerja sebagai kepala investasi di sebuah perusahaan. Acara berlangsung sampai malam hari, di mana waktu sewa sebenarnya sudah melampaui batas. Tapi, Uiju tidak mempermasalahkannya karena Yongnam adalah temannya. Saat Uiju memberitahukan hal itu pada teman-temannya yang lain, tiba-tiba manajer datang. Dia menyuruh pulang semua karyawannya kecuali Uiju. Ternyata, dia menanti jawaban atas pernyataan cintanya kepada Uiju yang selalu ditolak oleh Uiju. Di adegan lain diperlihatkan seorang pria yang tampak mencurigakan, dan saat security mendekatinya, tiba-tiba truk yang dikendarainya mengeluarkan asap dan menyebar kemana-mana. Di scene yang berbeda, acara ulang tahun akhirnya selesai, dan keluarga Yongnam membungkus sisa-sisa makanan dan minuman di acara tersebut. Hal ini membuat Yongnam merasa malu, karena Uiju adalah asisten manajer di tempat tersebut. Di tempat lain, gas mulai menyebar hingga seluruh kota. Warga yang awalnya tidak tahu apa-apa, malah menggunakan momen ini untuk selfie. Tapi ada juga beberapa warga yang mulai merasa ketakutan dan melarikan diri. Tiba-tiba ada seorang warga yang mulai sesak dan mulutnya mengeluarkan busa saat terkena gas tersebut. Seketika itu juga, suasana kota berubah menjadi sangat kacau. Warga berlarian ke sana ke sini. Saat kekacauan mulai terjadi, ada seorang pengendara mobil yang membuka jendela dan tanpa sadar menghirup gas tersebut. Hal itu mengakibatkan ia menjadi sesak nafas dan tidak dapat mengontrol arah laju mobilnya, sehingga mengakibatkan mobilnya menabrak pom bensin dan meledak. Selain itu ada juga sebuah mobil yang membawa tabung gas dan tertabrak oleh truk, sehingga mobil tersebut meledak sangat keras. Ledakan itu terdengar sampai ke tempat acara Yongnam berada. Bahkan tabung gas dari muatan mobil tersebut sampai terbang dan memecahkan jendela di ruangan acara tempat Yongnam berada. Serentak, mereka semua bergegas keluar dari ruangan karena takut tabung gas tersebut meledak bersama mereka. Mengetahui hal tersebut, Uiju segera membunyikan alarm tanda bahaya di gedung tersebut agar semua orang di gedung tersebut segera melakukan evakuasi dan keluar dari gedung tersebut. Sampai di luar gedung, mereka melihat gas tersebut mulai mendekati mereka, sehingga mereka memutuskan kembali lagi ke dalam gedung. Tapi saat akan masuk kembali ke dalam gedung, keponakan Yongnam tidak bisa menemukan ibunya. Ternyata, ibunya sedang mengambil mobil agar bisa cepat-cepat pergi keluar dari sana.
Tanpa diduga, gas beracun tersebut ternyata sudah berada di dekat belakang mobilnya, dan ia pun segera turun untuk kembali ke dalam gedung tersebut. Sayang, ia tersandung saat akan berlari masuk dan tanpa sengaja menghirup gas tersebut, yang mengakibatkannya menjadi pingsan. Hal ini membuat semua keluarga menjadi panik dan segera melakukan pertolongan pertama kepadanya. Saat melihat jendela, ternyata asap putih tersebut makin lama makin naik. Hal ini membuat Yongnam dan Uiju panik dan menyuruh semuanya agar segera naik ke atap gedung tersebut. Tapi, tidak ada yang mau mendengar perkataan Yongnam. Beruntungnya, mereka mendapatkan peringatan bahaya dari pesan handphone mereka, sehingga akhirnya mereka semua mau naik ke atap gedung. Saat mereka akhirnya sampai ke atap gedung, pintu yang menuju arah gedung tersebut ternyata terkunci. Dan kunci untuk membuka pintu tersebut berada di bawah, di mana asap sudah mulai masuk sedikit demi sedikit ke dalam gedung. Di sisi lain, aparat keamanan juga masih bingung akan asap beracun ini, dan bagaimana cara menanganinya. Kembali ke dalam gedung, beberapa orang turun ke bawah untuk mencari kunci tersebut. Tapi saat mereka turun, mereka melihat televisi dan mendapatkan berita bahwa orang yang terkena asap akan mengalami gejala kulit terbakar, susah bernafas, dan bahkan kebutaan. Tapi mereka masih belum tahu bagaimana cara menanganinya. Untuk melakukan pencegahan, mereka bisa menggunakan masker yang berwarna kemasan ungu. Tapi masker itu hanya bertahan kurang lebih 15 menit. Dan jika digunakan untuk berlari, itu hanya bisa bertahan selama 10 menit saja. Mendengar hal ini, beberapa orang langsung menanyakan tentang masker tersebut kepada Uiju. Tapi sayangnya, masker-masker yang tersisa sudah disembunyikan oleh manajernya. Di sisi lain, berita mengatakan bahwa jumlah helikopter penyelamat terbatas, dan siapa yang cepat membuat tanda pertolongan akan diselamatkan terlebih dahulu. Maka, Yongnam berusaha memecahkan kaca jendela agar bisa memanjat dari sana dan bisa membuka pintu atap dari luar. Melihat hal ini, Uiju dan keluarganya melarangnya. Tapi Yongnam tetap bersikeras pada pendiriannya. Saat memanjat di luar gedung, karena tali yang dipakai kurang panjang, Yongnam melakukan adegan yang sangat berbahaya, yaitu dengan memanjat tanpa memakai tali. Akhirnya, Yongnam berhasil naik ke atas dan membuka pintu atap dan membuat mereka semua berhasil naik ke atap gedung, walaupun hal tersebut tetap membuat orang tuanya marah. Di sisi lain, pelaku kejahatan tersebut sudah diketahui siapa dan motifnya. Dia adalah seorang kepala peneliti di suatu perusahaan. Tetapi, ia kemudian dipecat dan semua penemuannya menjadi hak paten perusahaan tersebut. Akhirnya, ia menciptakan asap ini untuk mengancam perusahaan tersebut. Di adegan lain, Yongnam dan kawan-kawan sedang bersama-sama membuat sandi semacam yel-yel menggunakan lampu handphonenya agar kru penyelamat helikopter melihatnya. Berkat usaha keluarga Yongnam yang rela turun ke bawah lagi untuk mencari pengeras suara dan usaha Uiju untuk memainkan saklar lampu gedung, akhirnya mereka pun berhasil menarik perhatian helikopter untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya, slot maksimal helikopter sudah melampaui batas, sehingga Yongnam dan Uiju pun terpaksa harus tinggal di atap gedung tersebut. Saat tinggal mereka berdua, mereka sedih dan menangis. Mereka pun curhat satu sama lain. Sampai di suatu titik, ternyata Uiju sudah tahu bahwa Yongnam berbohong tentang kehidupannya di masa kini. Saat mereka sedang asik curhat-curhatan, tiba-tiba ada sebuah helikopter, tapi ternyata helikopter itu tidak melihat mereka dan malah pergi ke tempat lain. Akhirnya mereka berdua pun mempunyai ide lain, yaitu pergi dan mencari tempat yang lebih tinggi dengan cara melakukan keahlian mereka, yaitu panjat tebing. Di adegan lain, Kak Yongnam sudah sampai di rumah sakit dan sudah dalam keadaan yang lebih baik, tapi mereka semua tetap mengkhawatirkan Yongnam. Di scene lain diperlihatkan laju asap mulai melambat, tapi asap tersebut malah mulai naik ke atas, sehingga membahayakan warga-warga yang berusaha berlari di atap gedung. Di sisi lain diperlihatkan Yongnam dan Uiju sedang berlarian dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari jalan menuju tempat yang lebih tinggi agar helikopter dapat melihat mereka. Di sini diperlihatkan Yongnam yang meninggalkan Uiju sendirian padahal asap sudah menyentuh kakinya.
Hal ini tentu membuat Iju ketakutan dan menangis. Karena asap semakin tinggi, Iju pun memutuskan untuk memanjat bangunan agar ia bertahan lebih lama. Tapi ternyata Yongnam akhirnya datang dengan menaiki tangga di sana dan membawa refill masker untuk Iju. Karena Yongnam tak kunjung datang, ayahnya memutuskan untuk kembali ke lokasi semula mereka. Dia menggunakan taksi dan sempat berdebat dengan supir taksi tersebut. Tapi setelah berdiskusi, akhirnya supir tersebut mau mengantarkannya. Yongnam dan Uiju berlarian untuk mencari jalan ke atap, dan mereka berencana menyeberang gedung dengan menggunakan tali yang diikat di beberapa barbel dan menyeberanginya. Saat sedang menyeberang, tiba-tiba cerobong asap di gedung tersebut menyedot dan mengeluarkan asap beracun tersebut. Setelah mengalami beberapa kesulitan, akhirnya mereka pun berhasil menyeberanginya. Di berita televisi, ternyata diketahui bahwa asap tersebut bisa dinetralkan dengan menggunakan air. Namun, hal tersebut akan berlangsung agak lama, mengingat asap tersebut sudah menyebar cukup lama. Di sisi lain, ayahnya sudah sampai ke area perbatasan zona berbahaya, tapi ternyata asap tersebut sudah menyebar dengan sangat cepat. Secara kebetulan, ayahnya bertemu dengan dua orang pemuda yang sedang bermain drone untuk kepentingan channel TV mereka. Ayah Yongnam pun berusaha untuk meminjam drone mereka untuk mencari tahu kondisi anaknya. Walaupun awalnya ditolak, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk membantu ayah Yongnam. Yongnam dan Uiju akhirnya sampai ke atap gedung yang lebih tinggi. Tapi di sana, mereka malah melihat sekelompok anak yang sedang terjebak di dalam ruangan di gedung di seberangnya. Tiba-tiba helikopter datang untuk menyelamatkan Yongnam dan Uiju. Tapi karena asap sudah mulai naik, dan Uiju kasihan terhadap sekelompok anak tersebut, mereka memutuskan memberitahu helikopter tersebut agar menyelamatkan sekelompok anak itu terlebih dahulu, mengingat jumlah kuotanya terbatas. Setelah helikopter menyelamatkan sekelompok anak tersebut, tiba-tiba ledakan sekunder terjadi. Karena ledakan tersebut, asap pun menyebar menjadi lebih cepat. Mereka berdua panik dan memutuskan pergi ke tower crane di lokasi yang agak jauh di depan mereka. Di saat mereka sedang berusaha sekuat tenaga, drone pencari kabar berhasil menemukan mereka, sehingga keluarga mereka berhasil mengetahui kabar keberadaan mereka berdua. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, mereka berdua akhirnya sampai di atap suatu gedung. Tapi setelah melihat sekitarnya, mereka berdua menjadi putus asa karena hampir tidak ada jalan keluar ke arah tower crane yang ingin mereka tuju. Hal ini tentu membuat mereka berdua frustasi, dan mereka berdua pun menangis dan juga berpelukan pasrah. Saat mereka mulai putus asa, tiba-tiba mereka melihat sekumpulan drone. Melihat hal ini, Yongnam menjadi semangat lagi dan mempunyai ide yang lain. Yongnam meminta bantuan kepada salah satu drone untuk membantunya mengikatkan seutas tali yang sudah dibuat simpul oleh Yongnam pada sebuah tiang pipa. Setelah tali itu tersambung, Yongnam dan Uiju segera menaikinya bak kereta gantung. Tapi sayang, karena ketinggian antar bangunan kurang, mereka jadi terhenti di tengah-tengah. Di tengah kebingungan itu, Uiju memutuskan untuk memotong tali itu dan berayun ke seberang. Setelah banyak adegan mendebarkan, akhirnya mereka berdua sampai di tower crane dan berhasil diselamatkan oleh sebuah helikopter. Di akhir cerita, Yongnam berhasil kembali bertemu dengan keluarganya, dan Uiju juga bertemu lagi dengan manajer tempat dia bekerja. Tapi Uiju di situ malah memberikan pukulan kepadanya, dan cerita pun berakhir bahagia.
Jadi gimana guys menurut kalian film ini? Kalau menurut saya film ini bisa dikatakan ringan karena dari judulnya saja sudah dapat kita ketahui bahwa film ini pasti menceritakan tentang bagaimana caranya meloloskan diri dari suatu masalah atau bencana. Dan sudah jelas pasti pemeran utamanya selamat. Kalau nggak selamat namanya bukan exit tapi jalan buntu. Jadi sekian dulu video saya. Kalau ada komen bisa langsung komen di bawah. Kalau enggak ya nggak usah komen, tapi jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai jumpa lagi di the next video.